Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Anggia Dina Syafitri yang kebetulan bertugas di Bangsal Rumah Sakit Pasundan pada hari ini. Ibu, dengan Ibu siapa ya, Bu? Dengan Ibu Najwa, Dok. Ibu Najwa. Ibu, saya boleh tahu usianya, Ibu? Sekarang usia saya 50 tahun, Dok. Oh, 50 tahun ya, Bu ya. Ibu saat ini kondisinya bagaimana, Ibu? Alhamdulillah sih, Dok. Seperti kemarin. Tapi sudah membaik ya, Bu ya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Iya, Dok. Baik, Ibu. Bagaimana yang Ibu harapkan ke depannya terkait kondisi saat ini? Saya berharap kondisi saya jauh lebih membaik lagi. Kalau bisa sembuh ya, Dok, ya. Ya, Ibu, insya Allah nanti kita banyak berdoa sambil kita berusaha juga, dan nanti kita obatin ya, Bu ya. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa sembuh. Ibu sekarang harus bersabar dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini ya, Bu ya, Ibu ini diberikan ujian berupa penyakit, jadi Ibu harus tetap bersabar, karena sebetulnya kesabaran itu adalah suatu kebaikan untuk Ibu sendiri. Nah, kemudian Ibu yang harus diyakini itu bahwa sakit ini itu merupakan wujud untuk menggugurkan dosa-dosa Ibu, yang sebetulnya dari hadis dikatakan bahwa sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusan merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ibu juga harus yakin bahwa sakit yang Ibu alami saat ini insya Allah akan membawa keselamatan dari api neraka sebagaimana hadis. Kemudian sebetulnya ini adalah suatu rasa cinta Allah, karena saat ini Ibu diingatkan Allah bahwa jika diberikan penyakit supaya Ibu mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ibu harus yakin bahwa begitu banyak nikmat yang saat ini Ibu dapatkan dari penyakit ini. Kemudian Ibu juga harus ikhlas dalam menghadapi penyakit yang saat ini Ibu alami, dan tetap saja harus juga menjalani pengobatan yang sudah dokter anjurkan. Kemudian Ibu juga harus selalu bersyukur, karena mungkin masih banyak orang-orang yang lebih berat penyakitnya daripada Ibu. Jadi Ibu juga harus bersyukur karena kondisi Ibu ini yang stabil. Jadi Ibu harus selalu bersyukur, karena insya Allah nanti akan ditambahkan kembali nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini saya sebagai dokter dan ada perawat yang sekaligus tenaga medis juga berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit Ibu. Tapi ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibu lebih meminta lagi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit Ibu ini. Kemudian kan Ibu saat ini sedang sakit ya, Bu ya. Mungkin ini juga kesempatan bagi Ibu untuk terus beribadah kepada Allah, berzikir, beristighfar, kemudian juga sholat. Ibu apakah sudah sholat subuh, Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya Ibu sambil berzikir juga. Lalu kemudian untuk mengurangi rasa sakitnya Ibu bisa meletakkan tangan kanan Ibu di bagian yang sakitnya, kemudian membacakan bismillah sebanyak 3 kali, lalu kemudian membacakan doa seperti auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa sebanyak 7 kali ya, Bu ya. Nah, ini nanti akan mengurangi rasa sakit Ibu dan juga akan mengangkat penyakit yang Ibu rasakan.
Kemudian ibu, dengan kondisi yang ibu alami saat ini, saya menyarankan bahwa ibu lebih percayanya hanya kepada Allah saja, tidak menggunakan jampi-jampi atau jimat-jimat dan semua yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya juga ibu menyarankan bahwa ibu lebih banyak lagi introspeksi diri, muhasabah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dapat mengangkat lebih cepat lagi penyakit-penyakit yang dialami oleh ibu. Kemudian juga ibu, saya menyarankan untuk ibu lebih berhusnuzon lagi, berprasangka baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang akan mengangkat penyakit-penyakit ibu yang ibu alami. Alhamdulillah baik ibu, sesuai yang saya jelaskan tadi, saya tekankan kembali ibu yang sakit ini, ibu harus ikhlas menghadapi penyakitnya, ibu harus sabar, dan ibu juga harus yakin bahwa penyakit ibu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan saya juga akan mendoakan ibu, dan saya juga sebagai dokter yang kebetulan juga menjenguk ibu, saya juga akan mendoakan ibu sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, la basyar harum insyaallah, tidak mengapa, semoga hatimu dan membuat dosamu bersih insyaallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih ibu. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.